Setelah beberapa kali diberitakan oleh media terkait dengan adanya dugaan penyerobotan lahan antar desa Pedamaran dengan desa Suak Temenggung yang terjadi di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana terjadi pada beberapa waktu yang lalu sehingga menggencarkan publik guna menepis akan segala dugaan kebohongan dari oknum mafia tanah yang terlibat dalam persoalan. Akhirnya Nazamuddin bin Adam angkat bicara. Nazamuddin mengakui bahwa dirinya adalah putra daerah Suak Temenggung dan ia menceritakan kisah sesilah awalnya desa Suak Temenggung dan Pedamaran. Jadi saya sangat paham betul letak lokasi yang dianggap bersengketa. Hal itu juga berdasarkan dengan kebenaran surat yang telah saya miliki sejak dahulu. Dan pada saat ini mengenai persengketaan yang terjadi adalah disebabkan dengan banyaknya tumbuh surat baru di lokasi tanah yang kami miliki, sehingga terjadi konflik antar warga tak bisa dihindarkan. Dalam hal itu dirinya juga menyayangkan akan banyaknya tudingan-tudingan miring. Untuk itu Nazamuddin bin Adam menjelaskan bahwa lahan yang dikatakan hutan belantara itu adalah kampung lama yang sebelumnya pernah bertuan dan mempunyai sejarah hingga terpaksa harus ditinggalkan pada waktu itu. Hal itulah yang disebabkan sejumlah kejadian-kejadian yang janggal pada di masa itu sehingga terpaksa harus ditinggalkan dan akhirnya menjadi semak belukar. Mirisnya lagi, ada oknum mafia tanah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Untuk itu saya tegaskan atas nama lebih kurang dari 200 jiwa yang terdiri dari anak cucu-cucu kami yang telah diserobot lubis, kami akan mempertahankan hak kami yang sah meski saat ini mengalami persengketaan ataupun penyerobotan lahan yang terjadi. Berikut wawancara khusus di kediamannya Rabu 12 Oktober 2022. Tentang antar desa Suak Temenggung dan Pedamaran yang saat ini sedang ricuh di perbincangan publik. Bisa dijelaskan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Najamuddin AS, orang tua Adam, mantan kepala desa Suak Temenggung. Saya tahun 1956 dilahirkan di desa Suak Temenggung. Berarti saya termasuk sesepuh desa Suak Temenggung sekarang. Baik. Yang saya jelaskan begini. Kalau Anda menanyakan mengapa, kapan desa Suak Temenggung dan desa Pedamaran itu ada. Dulu begini ceritanya. Ada dua orang bangsa Indonesia menghadap kepada Sultan Siak. Yang satu namanya Haji Hasan, yang satu namanya Haji Hamali. Haji Hasan berasal dari Pedamaran, Haji Hamali berasal dari Suak Temenggung. Dua orang bangsa Indonesia ini menghadap kepada Sultan Siak. Waktu itu Sultan Siak bernama Sultan Syarif Qasim II. Minta izin membuka suatu lahan yang diberi nama satu lahan Suak Temenggung. Tepatnya yang tempat saya dilahirkan sekarang. Dan satu lahan Pedamaran yang itulah di dalam sungai Pedamaran. Kemudian masa berjalan terus, maka terbentuklah suatu kampung. Waktu itu namanya kampung, bukan desa. Penghulu kampung Suak Temenggung namanya, atau penghulu perumahan. Nah, kemudian setelah masa berjalan terus, kan begitu, Pedamaran pernah tinggal, tapi Suak Temenggung tidak pernah tinggal. Jadi maka dari itu struktur desanya, struktur pemerintahnya pada waktu itu tuh tahun 1947 itu segala pemerintahan desa itu bersujud kepada Suak Temenggung. Dengan arti kata lebih maju Suak Temenggung itu daripada Pedamaran. Baik. Sehingga kekadiannya pada waktu itu di sini timbullah persengketaan antara desa Suak Temenggung dan desa Pedamaran. Bahwa desa Pedamaran itu mengklaim Suak Temenggung lama itu tidak ada. Padahal bukti-bukti nyata yang ada sekarang ini masih ada lagi kuburan umum, rumah sekolah, waktu itu bukan impres namanya, Institut Presiden, 6 lokal, bekas masjid, malah bekas WC rumah ayah orang tua saya itu masih ada. Jadi oleh Pedamaran karena mendesak, yang itu saya tidak tahu. Kemudian kepala desa Pedamaran pada waktu itu Ali Marwin menerbitkan surat tanah. Surat tanah itu berada di tanah kami. Tinggalkan desa Suak Temenggung di tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 95. Tahun 95. Ya. Bapak sudah mantan kepala desa Ali Marwin mengaku
mengaku dan memaksa kehendaknya sendiri bahwa mengatakan Suak Temenggung itu sudah tidak ada, longsor katanya. Padahal dinyatakan sekarang dengan adanya surat dari kepala desa yang lama, Adam, ini Adam, dilahirkan tahun 2020, tahun 1925, tahu betul sama dengan mengolah Suak Temenggung itu. Nah, inilah suratnya. Nah, ini salah satu. Ini sebahagian kecil surat. Masih banyak lagi tersimpan. Untuk mediasi-mediasi ataupun penetapan tapal batas tersebut masih ada lagi berkas-berkasnya atau pertinggalan-pertinggalan baikan. Nah, demikianlah saya, nama Najamuddin AS, umur 67 tahun, menerangkan kepada Bapak dan kami selaku masyarakat Suak Temenggung tidak rela kuburan orang tua kami itu diinjak-injak. Rumah sekolah yang tempat saya tahu huruf A atau huruf B itu ditiadakan begitu saja. Masjid yang ditinggalkan oleh orang tua saya dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, walaupun tetes darah terakhir pun, tetap Suak Temenggung itu kami ambil kembali. Walaupun ada suratnya sebelum surat oleh almarhum ayah saya ini keluar, sesudah surat ini keluar, walaupun surat itu keluar tahun 2012, tahun 2011, tahun 2000 dan sebagainya, kami tidak akan mengaku. Dimiliki beberapa orang warga masyarakat Suak Temenggung itu dilahirkan dari tahun berapa itu Pak? Ataupun dibuat surat tersebut dari tahun berapa Pak yang Bapak ketahui? Begini, sebetulnya surat ini sudah lama. Ada yang tahun 58 dibikin. Karena waktu itu dibikin itu bukan diketik, tapi ditulis tangan. Kemudian hancur, dimakan anai-anai, dimakan massa lah. Buat tahun 65, ada buat tahun 71, ada buat tahun 74. Tapi secara global semuanya, waktu itu tuh peraturan pemerintah nomor berapa? Saya yang waktu itu tuh ke Bagan Sepiapik untuk dulu kan di stensil namanya. Kalau sekarang di fotokopi. Dulu di stensil namanya. Membuat itulah untuk menertibkan tanah-tanah Suak Temenggung lama itu supaya diadakan surat. Jadi kalau sepengetahuan saya, surat itu tahun 74 sudah ada. Ini dia. Ini yang diolahnya mediasi tahun 1974. Ada mediasi lagi tahun 1998. Isi daripada mediasi tahun 88 itu, waktu itu Pak Naskari. Kata Pak Naskari begini, untuk desa Suak Temenggung dengan desa Pedamaran tidak perlu, batasnya tidak perlu disengketakan. Cukup merujuk kepada perjanjian tahun 1974. 1974. Ya. Kemudian ada salah satu orang Pedamaran, penghulu Pedamaran lagi, kalau tak salah saya namanya Arif juga. Waktu itu penghulu Suak Temenggung namanya Kaman. Minta kepada Pak Camat sekali untuk menetapkan. Oleh Pak Camat dituangkan lagi suatu pernyataan tetap kembali kepada perjanjian tahun 1974. Kemudian tahun 98 begitu juga. Tahun 2008 2012 sudah berubah. Kok bisa dari tepi sungai Pedamaran lama ditarik garis lurus ke barat hanya 350 meter. Berarti kalau 350 meter itu apa yang ada? Berarti separuh tanah-tanah Suak Temenggung itu habis dicoplok oleh Pedamaran. Secara logika, tak mungkin satu desa itu lebarnya 350 meter. Makanya, kalaulah Pak Camat berkaitan menerima di atas meja saja laporannya, ataupun pihak instansi lain yang lebih, desa Suak Temenggung. Desa Suak Temenggung adalah desa yang kami cintai, tanah air kami di situ, dibesarkan di situ, tumpah darah kami juga. Kami tidak rela kuburan nenek moyang kami diinjak-injak, dicungkil-cungkil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka meragukan itu bukan kuburan, gali. Kalau tidak ke desa Suak Temenggung. Desa Suak Temenggung adalah desa yang kami cintai, tanah air kami di situ, dibesarkan di situ, tumpah darah kami juga. Kami tidak rela kuburan nenek moyang kami diinjak-injak, dicungkil-cungkil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Kalau mereka meragukan itu bukan kuburan, gali. Kalau tidak ketemu tulang nanti, saya siap membayar 2 miliar rupiah. Tapi kalau ada tulang di situ nanti, tes tulang DNA itu dengan tulang saya. Cocok nak? Kalau cocok, sanggup dia bayar 2 juta, 2 miliar rupiah. Saya sanggup. Walaupun saya miskin sekarang. Walaupun saya miskin, tapi jiwa saya besar. Nah, saya tahu, saya mengerti, saya pernah tinggal di daerah. Saya tahu daerah itu, mengerti daerah itu, pernah tinggal di daerah itu, dilahirkan di situ, dibesarkan di situ, sekolah saya pun di situ, tamat kelas 4 SD. Sekian keterangan saya. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Handoko Metro Terkini melaporkan.